Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalem, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan jangan lupa berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ajaran sabda Tuhan tentang ilmu sejati yang kita bisa pelajari dari perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di hadapan Tuhan tadi mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang mengakui diri sendiri senyatanya. Artinya belajar menjadi orang yang tidak munafik tetapi mengakui senyatanya diri sendiri. Mengakui bukan berarti lalu menonjolkan diri, namun mengakui senyatanya bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan karena kita orang yang tidak sempurna, orang yang punya kelemahan, dan orang yang berdosa. Dengan demikian, kita menyadari bahwa kedosaan kita di hadapan Tuhan, hendaknya kita bersujud di hadapannya, bukan justru mengatakan bahwa kita sudah sempurna, kita sudah melaksanakan banyak hal. Meski mungkin memang itu yang terjadi, kita sudah berbuat baik, kita sudah mengupayakan hidup saleh. Namun kalau kita mengagung-agungkan apa yang kita lakukan, berarti kita tidak mengakui bahwa itu semua juga karena berkat Tuhan. Maka saudara-saudariku, marilah kita menjadi orang yang tulus, yang rendah hati, yang tidak munafik, tetapi berani untuk mengakui bahwa kita berdosa, kita tidak sempurna, tetapi percaya juga Allah akan memberikan belas kasihan. Dan marilah kita berjuang untuk memperbaiki hidup dengan terus-menerus membangun sikap tobat kita. Semoga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang akhirnya hidup oleh karena kebenaran, bukan karena kita yang menonjolkan diri dan merasa mampu semuanya, tetapi membuka hati sepenuhnya, membuka diri sepenuhnya. Allah yang berkarya atas hidup kita ini. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.